faktor yang mempengaruhi kehamilan, jadi bisa faktor keturunan. Tadi seperti misalnya kehamilan kembar itu juga mempengaruhi, bisa diturunkan. Terus faktor lingkungan itu dari pola makan, misalnya waktu hamil makannya kurang bergizi, kurang mengandung protein, nah itu juga mempengaruhi kehamilannya. Jadi terus faktor kesehatan dari ibunya sendiri, misalnya faktor usianya terlalu muda atau usianya terlalu tua, atau faktor kehamilannya, misalnya jumlah kehamilannya itu lebih dari 2, ya, misalnya hamil ke 6, atau jaraknya yang terlalu dekat, misalnya belum 2 tahun udah hamil lagi, itu juga mempengaruhi kehamilan. Ciri-ciri orang hamil mestinya diawali dengan gangguan haid ya, tidak haid, terlambat haid, terus terjadi pembesaran perut, perutnya makin lama makin membesar, terjadi perubahan pada tubuh, misalnya pembesaran payudara, atau kulitnya jadi lebih hitam, atau namanya hiperpigmentasi, atau ada gerakan-gerakan janin, itu tanda-tanda kehamilan. Fertilisasi itu pembuahan ya, jadi proses fertilisasi itu diawali dengan keluarnya sel telur dari seorang wanita. Jadi setiap bulan wanita yang sudah haid itu kan sudah subur. Nah, setiap bulan itu wanita mengeluarkan sel telur satu. Nah, apabila terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan, nah kalau dari laki-laki itu kan keluar sperma. Nah, sperma itu bertemu dengan sel telur membuahi, nah itu namanya fertilisasi. Sperma itu kan gerakannya cepat ya, dia memang mencari sel telur. Jadi gesit ya, gesit. Nah itu ya langsung menembus ke dalam sel telur gitu. Jadi kalau satu aja sperma itu kan begitu dikeluarkan kan banyak, tapi yang bisa menembus masuk ke dalam sel telur itu hanya satu. Kalau satunya sel telur itu sudah dibuahi satu sperma, yang lainnya sudah nggak berani mengganggu lagi, malah melindungi sel telurnya itu supaya makin berkembang gitu. Organ reproduksi wanita ya, misalnya tadi perdarahan, kebutuhan, gangguan organ reproduksi, atau misalnya ada kelainan bawaan. Nah, kelainan bawaan itu dibawa dari sejak dalam kandungan. Misalnya ada yang namanya gangguan himen invertebrata, jadi tidak ada selaput himennya. Nah itu biasanya setelah anak itu dewasa, remaja, kok yang lainnya udah pada haid, kok saya belum dapat haid, perutnya sakit, ternyata itu tidak ada lubang selaput darahnya. Terus kalau itu kelainan-kelainannya. Terus kalau yang lain ya mungkin itu keputihan, perdarahan, ada tumor, ada polip kayak gitu. Virus yang menyebabkan penyakit HIV/AIDS ya, jadi HIV/AIDS, kuman insufisiensi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, jadi HIV. Kalau kuman penyebabnya itu HIV ya, kuman imunodefisiensi virusnya, itu yang menyebabkan itu. Penularan AIDS ini bisa terjadi dengan melalui cairan kelamin, jadi bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Terus bisa melalui cairan tubuh atau darah dari yang penderita HIV positif itu ke luka gitu. Terus melalui jarum suntikan. Nah makanya kalau penularannya seperti itu berarti kita harus menghindari, tidak boleh berganti-ganti pasangan, tidak boleh berhubungan seksual yang tidak sehat, tidak boleh menggunakan jarum suntik bareng-barengan. Biasanya jarum suntik itu ya pakai pemakai narkoba, karena kan pemakai narkoba itu biasanya jarum suntik satu dipakai bareng-bareng, nah itu bisa menularkan HIV/AIDS. Cara mencegahnya ya tadi, kalau misalnya pada wanita karena kan tadi keputihan, nah cara mencegahnya
Jadi menjaga organ reproduksi wanita itu dengan sehat, dengan baik. Misalnya kalau habis buang air kecil, habis buang air besar, dibersihkan. Dibersihkannya caranya arahnya dari depan ke belakang. Kemudian apabila sedang haid itu pembalutnya kalau sudah banyak darahnya diganti. Jangan dari pagi sampai sore sampai malam nggak diganti, itu kan lembab. Kalau lembab bisa menjadi sumber infeksi. Terus pakai pakaian dalam yang bahannya menyerap dari katun gitu. Terus jangan memakai pakaian yang ketat-ketat. Terus kalau reproduksi laki-laki sama juga harus dijaga kebersihannya, karena kan penyakit itu kan bisa masuk dari lubang sewu, ada lubang kencing itu kan lubang, nah itu bisa jalan masuknya kuman baik ke reproduksi laki-laki maupun ke reproduksi wanita. Sekian dari kami, sekian juga dari wawancara-wawancara kami. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.